Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Daud Penggabean di kelas reguler 2A, dan saya memiliki NPM 1914 3730 23. Program studi saya D3 Teknik Komputer di Universitas Pembangunan Pancaburi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu internet, apa manfaat internet, apa dampak buruknya internet, dan yang keempat, bagaimana cara mengamankan jaringan internet tersebut. Sebelum saya melanjutkannya, jangan lupa diklik tombol like and subscribe serta share kepada kawan-kawan Anda. Selanjutnya, saya akan memulai menjelaskan apa itu internet. Internet merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dengan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Kemudian, saya akan menjelaskan manfaat-manfaat internet. Yang pertama, manfaat internet dalam bidang pendidikan. Internet memungkinkan para pelajar, mahasiswa, serta orang-orang yang terlibat dalam pendidikan untuk mendapatkan banyak referensi keilmuan dari perpustakaan maya yang ada di internet dan sebagai media belajar secara online. Misalnya belajar jarak jauh dengan menggunakan telekonferensi internet atau e-learning. Yang kedua, manfaat internet dalam bidang ekonomi dan bisnis. Internet hadir dengan istilah e-commerce. Dengan adanya e-commerce, kegiatan perdagangan, jual beli, promosi, dan lain sebagainya dapat dilakukan lewat internet tanpa harus berpergian. Ketiga, manfaat internet dalam bidang pemerintahan. Internet hadir dalam bidang pemerintahan dengan istilah e-government. Dengan adanya e-government, pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara maksimal dan juga dapat dipergunakan untuk saling mempererat hubungan pemerintahan antar suatu negara. Yang keempat, manfaat internet dalam bidang sosial. Manfaat internet dalam bidang sosial. Internet dapat dipergunakan untuk memberikan informasi mengenai berbagai macam kegiatan sosial yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan, dan juga dapat digunakan untuk membantu penggalangan dana kegiatan sosial. Yang kelima, manfaat internet dalam bidang keagamaan. Internet dapat digunakan untuk sarana diskusi, konsultasi, tanya jawab masalah agama, berbagi ilmu agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tentang dampak positif dan negatif dari internet. Yang pertama, dampak positif dari internet. Bila digunakan dengan benar dan bijak, internet memiliki banyak nilai positifnya. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dari keberadaan internet. A. Media komunikasi, di mana pengguna internet di seluruh dunia dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. B. Media yang bertukar data dan informasi dengan menggunakan email dan sebagainya. C. Media untuk mencari data dan informasi. Jutaan data dan informasi yang tersimpan menjadikan internet sebagai perpustakaan terbesar di dunia. D. Memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dapat dipantau melalui internet. E. Media untuk bertransaksi dan berbisnis. Ada banyak peluang bisnis yang bisa dihasilkan dari internet, seperti Google AdSense. F. Media pendidikan jarak jauh. Banyak sekali universitas sekarang ini membuka kelas jarak jauh, di mana materi kuliah dan kegiatan belajar dilakukan secara online. Yang kedua, dampak negatif dari internet. Selain sisi positifnya, tidak dipungkiri lagi bahwa internet juga memiliki cukup banyak sisi negatif. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari keberadaan internet. Pertama, pornografi. Anggapan yang mengatakan bahwa internet identik dengan pornografi bukan tanpa alasan. Banyak sekali konten-konten semacam ini berterbaran dan memberikan dampak yang kurang baik bagi yang mengaksesnya, terutama kalangan anak-anak. Yang kedua, internet juga banyak berisi konten yang terkait dengan kekejaman dan kesadisan.
Konten seperti ini biasanya digunakan oleh pemilik situs untuk mendongkrak penjualan situs. Ketiga, penipuan. Modus penipuan melalui internet cukup sering kita dengar. Internet memang bisa dijadikan media untuk melakukan tindak kejahatan semacam ini. 4. Pencurian. Internet adalah media yang memberikan kemudahan untuk transaksi online karena sifatnya yang langsung. Misalnya berbelanja menggunakan kartu kredit. Para penjahat dapat menemukan celah kelemahan saat transaksi untuk menguras isi kartu kredit tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kelima, perjudian. Para penjudi tidak harus pergi ke tempat judi untuk melakukan kegiatan dan keinginannya. Yang perlu dilakukan hanya mengunjungi situs-situs perjudian. Berikutnya, saya akan menjelaskan cara mengamankan jaringan tersebut. Yang pertama, protect white password. Banyak serangan cyber yang berhasil meretas karena sandi yang lemah. Semua akses jaringan maupun data sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata kunci yang unik. Sandi yang kuat berisi angka, huruf, dan simbol. Disarankan untuk setiap pengguna menggunakan kata sandi yang unik. Kedua, desain safe system. Batasi akses ke infrastruktur teknologi Anda untuk mencegah mudahnya peretas dan pencuri merusak sistem Anda. Hilangkan akses yang tidak diperlukan ke hardware maupun software Anda. Dan batasi akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Bila memungkinkan, gunakan juga alamat email, login, server, dan nama domain yang unik bagi setiap pengguna, kelompok kerja, maupun departemen. Ketiga, conduct screening and background check. Melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. Sama halnya dengan meneliti kredibilitas mereka juga. Pada periode percobaan awal, akses terhadap data sensitif atau jaringan yang mencurigakan yang dilakukan oleh karyawan Anda harus dilarang dan juga dibatasi agar sistem IT Anda menjadi aman. 4. Provide basic training. Pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan manusia. Anda dapat dengan membantu membangun budaya perusahaan yang menekankan pada keamanan komputer melalui program pelatihan yang memperingatkan berapa besar risiko pada pengguna kata sandi, jaringan, program, dan perangkat yang ceroboh. Kelima, hang up and callback. Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba ingin memberikan hadiah dan berpura-pura hadiah itu diberikan oleh perwakilan bank atau mitra lainnya, segera akhiri panggilan yang tidak dikenal tersebut. Kemudian hubungi kontak langsung ke organisasi tersebut atau salah satu nomor call centernya untuk mengkonfirmasi bahwa panggilan yang Anda terima tersebut sah atau tidak. Keenam, think before clicking. Untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, kata sandi, atau informasi pribadi, Anda harus mempertimbangkannya kembali agar Anda tidak terdorong ke situs web palsu yang mendorong calon korban untuk memasukkan data mereka sendiri. 7. Use a virus scanner and keep all software up to date. Baik Anda bekerja di rumah atau di jaringan kantor, disarankan untuk menginstal antivirus pada PC Anda. Banyak penyedia jaringan sekarang menawarkan aplikasi antivirus secara gratis. Di samping itu, menjaga perangkat lunak agar terus up to date juga mampu mencegah virus masuk dan membuat keamanan sistem IT Anda terjaga. Oke teman-teman, sampai disinilah penjelasan saya tentang dunia internet. Sekian dan terima kasih. Horas.